Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ya di Instagramnya Cakra Kusuma Indonesia. Dan sore hari ini Kak Nunu mau live bareng sama Bapak Dr. Ervin pastinya. Nah, acara sore ini adalah kuliah Instagram alias kulik. Nah, sore hari ini Kak Nunu mau menyapa seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Dan sebelumnya Kak Nunu mau mengucapkan dulu Happy New Year tahun 2021. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan banyaknya kejutan ya, penuh dengan kebahagiaan, kita sehat walafiat, dan pastinya diberikan umur panjang dan bermanfaat. Nah, sahabat Cakra Kusuma Indonesia, sebelum Kak Nunu live Instagram di sore hari ini bersama Bapak Dr. Ervin, Kak Nunu mau infoin dulu nih buat teman-teman semuanya tentang Cakra Kusuma Indonesia. Apa sih Cakra Kusuma Indonesia itu? Pasti masih banyak yang masih bertanya-tanya, sebenarnya Cakra Kusuma Indonesia itu apa? Lembaga atau apakah itu? Nah, di sini Kak Nunu mau ngasih tahu bahwa yang namanya Cakra Kusuma Indonesia ini adalah lembaga ya, layanan untuk keluarga besar ya, keluarga besar Indonesia. Nah, di sini ada 3 produk penting dari Cakra Kusuma Indonesia itu sendiri. Ada yang namanya manajemen konsultan, kemudian ada parenting dan juga karir, dan yang terakhir adalah resort. Nah, ini ternyata Bapak Dr. Ervin sudah masuk nih. Kita coba lihat dulu permintaannya. Selamat sore Bapak Dendiaza. Oke, sudah gabung nampaknya. Halo. Halo Pak Assalamualaikum. Ervin. Ya, Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Nunu. warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Ya, apa kabar? Ya, Alhamdulillah, Insya Allah siap lah. Apa kabar Kak Nunu? Siap. Sehat Kak Nunu? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Bapak. Bapak gimana? Selamat sore Ibu Alhamdulillah. Niken. Sudah bergabung nih. Ya, Alhamdulillah. Selamat sore Selamat juga sore. Pak Gunadis. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Kak Nunu. Terima kasih Bu Niken. Terima kasih Bu Gunadi. Ya, terima kasih teman-teman semua. Yang pertama, mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru Betul. 2021. Semoga di tahun 2021 ini semua niat baik kita bisa berwujud, khususnya dalam hal resolusi-resolusi kita. Ayo, dah monggo itu Wah, saja, Bapak lanjut. udah ngasih bocoran aja ya ini ya. Monggo kan udah Anda dilanjut. belum pembukaan resolusi nih. Wah, udah dapet bocoran lagi ya. Siap, siap. Amin, amin. Sukses berkah Cakra Kusuma Indonesia. Amin, Allahumma amin. Oke, Pak Dokter. Tadi Ya, Kak Nunu sempat singgung tentang produk layanan nih di Cakra Kusuma ya, Indonesia. Kita punya 3 bentuk ya produk layanannya. Itu betul. ada yang pertama manajemen konsultan, kemudian yang kedua Ya, adalah parenting dan juga karir, yang ketiga adalah research. Nah, sebenarnya Kak ya, Nunu tuh mau ngasih tahu ke sahabat Cakra Kusuma Indonesia bahwa tanggal 24 Januari nih Pak, ya. ada yang namanya bimbel, apa coba ya? Bimbel metodologi penelitian alias Medlit. Wis, Nah, kita udah mulai lagi Pak di bulan Januari. Alhamdulillah, mantap. Mantap. Dan for your information, ternyata nih kita ngadain yang namanya beasiswa Pak Medlit. Mantap gak? Aduh. Ajakin Pak, para followersnya Pak. Ajakin Pak. Siap, Sekilas dulu siap, Pak, siap. bahas tentang beasiswa Medlit Pak. Sekilas aja. Kayak Oke. gimana tuh Pak? Ya, ya, terima kasih Kak Nunu. Sekali lagi ya tadi salam hormat untuk keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Terima kasih. Semoga di tahun baru 2021 ini semua niat baik kita bisa berwujud, mendapatkan ridho Allah, dibukakan jalannya sehingga ya dapat membahagiakan kita semua. Amin. Sahabat Cuma Indonesia, tadi Kak Nunu memang sudah menyebutkan kita mempunyai 3 produk ya yang utama. Betul. Yang pertama adalah konsultasi di bidang manajemen pendidikan.
di situ. Ya. Jadi manajemen pendidikan untuk konsultasi bidang manajemen pendidikan. Terus kemudian yang kedua adalah di bidang parenting. Di situ, di bidang kedua bidang parenting, dan yang ketiga di bidang riset gitu. Nah, khususnya di bidang riset ini Bisa. kita alhamdulillah sudah berjalan cukup lama dan cukup banyak aktivitas-aktivitas yang sudah kita bantu. Nah, khusus di riset ini adalah kita memberikan pelatihan bimbel untuk di metodologi penelitian. Di situ Betul. ya, bimbel di metodologi penelitian. Maka kenapa tadi Kak Nunuk sampaikan, wah ada beasiswa nih, emang Beasiswa. betul. Dan ini alhamdulillah bimbel ini sudah berjalan dengan alumni yang udah hampir sampai 50 orang. Ya kan Nunuk Betul. ya, kalau nggak salah 50 Ya, betul. orang ya, alumni dari bimbel Cakrakusuma Indonesia ini. Dan diikuti dari berbagai mahasiswa dan dosen dari berbagai university, dari Sabang sampai Merauke di situ. Ya, dan ada di Toraja, dari Papua, dari Kalimantan, dari ujung barat, dari Medan, di situ dari Tasikmalaya dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih kita memberikan bimbel metodologi penelitian? Sederhana saja, karena kami ingin membantu pendidikan Indonesia ini agar segera lebih cepat untuk berjalan. Dan terkhususnya kami ingin membantu ya teman-teman kita yang lagi menjalani tugas akhir, apakah itu skripsi, tesis maupun juga dengan disertasi, ya di situ yang kita harapkan segera dituntaskan, jangan Betul. kelamaan, ya sebab ketika kita bisa menuntaskan skripsi, tesis maupun disertasi kita, itu kita akan masuk tahap-tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya untuk kita masuk ke pencapaian atau target-target yang lebih besar lagi di situ, atau peluang-peluang opportunity yang lebih besar lagi. Tapi kalau kita mangkrak di situ, ya sudah nggak selesai-selesai di situ. Jadi kita memberikan kurang lebih bimbel seperti metodologi penelitian di situ. Nah, kenapa satu lagi tadi ada kita memberikan beasiswa. Ya, kita memberikan beasiswa. Nah, ini emang bagian dari pesan moral yang kenapa Cakrakusuma didirikan, adalah kita harus memberikan sesuatu manfaat bagi lingkungannya. Salah satunya kita dalam bentuk CSR kita adalah memberikan beasiswa ya untuk putra-putra terbaik Indonesia. Siapa yang ikut bimbel metodologi penelitian, ayo bergabung dengan kami. Namun ada syaratnya Kak Nuno di situ. Betul. Namun ada, jadi tidak tiba-tiba semua bisa ikut gabung, ya. Syaratnya sangat sederhana, Syarat minimal, ya. Yang pertama minimal IPK. Nah, minimal semester 1 juga nggak apa-apa, ya. Misalkan terutama untuk yang tesis ya, yang S2, ya semester 1 pun juga nggak apa-apa. Mereka masih baru menjalankan semester 1, tapi IPK itu diharapkan minimal 3,5. Di situ 3,50 ya. Oke. Mantap. 0 ya, 50 itu minimal IPK 3,50. Kenapa kita minta IPK 3,50? Karena kami ingin membantu teman-teman yang benar-benar bersungguh-sungguh, teman-teman yang benar-benar berkomitmen di situ, ya. Itu yang pengen kita bantu di situ. Jadi nggak main-main, dan kita pun tulus dalam ingin membantu dan memberikan bantuan ini. Jadi ayo kepada rekan-rekan yang merasa, wah IPK gue masuk nih di 3,5 nih di situ, dan gue kepengen tahu nih gimana caranya ya kita membuat tugas akhir dengan benar, dengan metodologi yang benar di situ, cara yang benar sehingga bisa selesai tepat waktu seperti Kak Nunuk sendiri di situ ya. Nah, itu kita pengen harapkan. Apa yang diharapkan? Ayo segera daftar ya, nanti bisa kontak Kak Nunuk di situ, bisa DM Cakrakusuma di situ. Betul. Ya, kita akan bantu untuk ke sana. Nah, tadi jadi syaratnya yang pertama ya IPK 3,5 minimal ya, IPK-nya bukan IPS. Betul. IP semester tapi IP kumulatif di situ. 3,5. Terus kemudian yang kedua syaratnya jelas ya, itu harus apa? Follow Instagram Cakrakusuma Indonesia. Siap. Instagram Cakrakusuma Indonesia. Dan yang terakhir adalah apa? Ya, harus ikut bimbel tersebut
Jangan sampai cuma ikut habis itu hilang-hilangan. Dan yang diharapkan dari bimbel tersebut, setelah ikut bimbel tersebut, sudah langsung membuat minimal bab 1. Itu minimal bab 1. Kalau bisa langsung bab 2, bab 3, alhamdulillah. Di situ. Dan kita selama bimbel tersebut, kita open untuk kita diskusi. Dan selama after bimbel tersebut pun kita masih tetap open untuk diskusi dengan siapapun. Kurang lebih seperti itu Kak Nunu. Ayo kita sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita bantu teman-teman semua. Ya, semua harus bisa jadi pintar, semua harus bisa menjadi merdeka dalam belajar. Kurang lebih seperti itu Kak. Siap, terima kasih banyak Pak Ervin penjelasan tentang bimbelnya. Dan ngomong-ngomong kayaknya itu udah merembet ke resolusi ya, ke resolusinya Cakra Kusuma Indonesia sepertinya ya. Nah, sesaat lagi kita akan bahas ya mengenai apa itu resolusi dan bagaimana untuk bisa menciptakan sebuah resolusi yang baik. Sebelumnya Kak Nunu mau menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah nih ya. Ada Bapak Andika Bayangkara 58, Ibu Iwed Ratnasari 79. Ini pasti Ibu Dewi Ratnasari nih, dibalikin namanya nih. Ini juga salah satu alumni Bimbel Medlit ya. Kemudian ada Kak Citra RD30, ada Anya 87, Ira Istirahayu, ada Karamdoni, ada Kakak Ima Mariatul. Oke, selamat bergabung semuanya. Nah, Pak, sebelumnya nih, di sini Kak Nunu akan memperkenalkan dulu singkat ya tentang Bapak Dr. Ervin, seorang praktisi dan juga konsultan manajemen. Nah, sore hari ini kita akan membahas mengenai resolusi. Nah, identik nih Pak, kata resolusi itu kalau Kak Nunu belum baca nih, kalau belum baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia pasti identiknya dengan sebuah perubahan. Ya, tapi ternyata ya di Kamus Bahasa Indonesia itu kalau resolusi itu diartikan sebagai putusan loh Pak, atau kebulatan sebuah pendapat. Nah, ketetapan. Jadi, ketetapan ya. Nah, ini Kak Nunu mau dengerin langsung dari Bapak Dr. Ervin tentang resolusi. Sebenarnya resolusi itu maknanya seperti apa sih Pak? Monggo. Ya, terima kasih Kak Nunu. Ya, sebetulnya yang dimaksud dengan resolusi sama dengan apa yang sudah sampaikan oleh Kak Nunu tadi ya. Resolusi adalah sebuah ketetapan, ya. Ketetapan yang diciptakan oleh seseorang atau organisasi, entah dalam bentuk apapun. Apakah keinginan pribadi atau kesepakatan tertentu yang mana itu ditetapkan. Itu adalah suatu resolusi. Jadi saya kepengen ini, saya itu, atau suatu dalam ketika pada saat kita nah ini tunggu nih, nah di belakang saya ada yang ikut tuh, udah lihat kan? Iya. Nah, halo. Saya perkenalkan terlebih dahulu, di belakang saya ini ada namanya Kak Cemong di situ. Cemong. Ya, Kak Cemong mau ikutan kuliah juga ini. Oke, ya. Jadi itu sesuatu ketetapan yang disepakati bersama. Bisa dia sifatnya pribadi, bisa dia sifatnya sifatnya antar 1-2 orang, bisa sifatnya 2 atau lebih dari suatu organisasi di situ. Tapi itu suatu ketetapan dan itu suatu kesepakatan. Ya, saya mau ini. Oke, kita sepakat ini. Nah, itu ya di situ. Jadi ada, dan itu pun bisa menjadi suatu ketetapan, bisa juga menjadi suatu solusi di situ. Oke, kita akan ada lakukan ini, lakukan itu, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam kesempatan ini ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang resolusi itu dalam kaitannya diri sendiri, dalam kaitannya juga di awal tahun. Nah, wah, mantap ini ya. Ngomongin tadi akhir dan awal tahun itu, yuk kita buat resolusi. Nah, setiap awal tahun buat resolusi, tapi habis itu resolusinya tiap awal tahun dikoreksi lagi, itu lagi dibuat resolusi lagi. Jadi, jadi bagaimana kita membuat suatu resolusi ini? Resolusi ini adalah suatu ketetapan yang harus kita buat, ya, yang bertujuan apa? Untuk mengarahkan kita mencapai hal-hal tersebut. Di situ. Tapi seringkali, Pak, saya buat setiap tahun buat resolusi, tapi setiap tahun juga resolusinya nggak tercapai, Pak. Setiap tahun juga dikoreksi lagi, Pak, di situ ya. Oke. Kalau saya sampaikan, kita jangan menyalahkan dari resolusinya kita, ya, targetnya resolusi
Kita jangan salahkan target resolusinya kita. Tapi kita coba lihat bagaimana proses kita untuk mencapai resolusi tersebut. Ya, meskipun membuat resolusi pun itu kita harus bersifat realistis. Jangan sampai kita membuat resolusi suruh ngecat langit. Wah, itu sudah sesuatu yang nggak bisa. Ya, itu jadi sesuatu yang pakai logik dan itu kita bisa lihat dan itu bisa kita wujudkan. Nah, kenapa sih kita harus ada resolusi? Ya, harus bikin resolusi. Awal tahun atau menjelang akhir tahun kemarin, kenapa sih kita harus membuat suatu resolusi? Karena resolusi itu akan menjadi sebuah guidelines, ya, guidance di situ, arah tujuan, objektif kita akan mencapai kemana di situ, sehingga apa? Semua energi kita yang diharapkan selama 365 hari itu tidak berjalan secara sia-sia. Hidup kita ini kan seperti sebuah agenda, Kak Nuno. Kak Nuno kan pasti juga punya agenda ya. Nah, agenda atau buku lah di situ ya, suatu agenda atau buku. Buku diary. Buku diary ya, di diary kayak gini atau diary ini. Ini kali ada 365 halaman ya buku diary-nya di sini. Nah, kemudian kita isi nih setiap lembaran apa-apa di situ ya. Nah, dengan adanya resolusi ini yang kita harapkan, kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita, target-target kita, bisa mewujudkan itu menjadi suatu kenyataan di situ. Nah, kenapa juga kita harus membuat suatu resolusi? Itu agar tujuannya apa? Agar manusia dalam hidup itu tidak stuck. Ya, betul. Setiap manusia hidup itu kan harus memiliki yang namanya value of purpose. Betul. Ya, nilai tujuan hidupnya itu apa? Kita hidup ini kan tidak hanya sekedar hidup untuk makan di situ, ya. Tapi kita hidup ini kan juga harus bisa memberikan kemaknaan. Nah, baik kemaknaan baik diri untuk sendiri maupun untuk orang lain atau sekitarnya di situ kan. Nah, untuk diri sendiri, kemaknaan itu yang kita harapkan kan tidak tidak poco-poco, tidak jalan di tempat, ya maju balik, kanan kiri balik tetap situ, atau seperti orang yang lari di treadmill, nggak kemana-mana, sebetulnya capeknya bukan main, lari juga, gitu. Padahal sebetulnya dia di situ-situ saja. Di sini yang kita harapkan, dia nggak perlu harus lari deh, dia nggak perlu harus jungkir balik, jalan aja. Ya, merayap pun nggak apa-apa, tapi alhamdulillah dapat, sehingga pada akhir tahun nanti, ya di 30 Desember 2021, 31 Desember 2021, apa yang kita tulis ini semuanya berwujud di situ. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Ya, jadi kehidupan kita ini tidak berjalan secara sia-sia. Tapi ada achievement, pencapaian. Itu yang kita harapkan. Dan pasti pencapaian itu yang kita harapkan yang positif. Ya, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang naik kelas di situ. Nggak stuck aja di situ, tapi udah naik lagi. Meskipun satu tahap naik lagi, dan seterusnya. Itu yang kita harapkan. Maka kenapa kita harus ada resolusi, ya, gitu. Jadi biar seperti anggap juga gini. Seperti kereta api, kenapa sih harus ada relnya? Ya karena kalau nggak ada relnya ya pasti ngejongklang. Ya tapi itu satu. Tapi dengan ada relnya pasti jalannya ngikut aja. Ikut aja pasti nyampe. Yang penting kereta api itu dijalankan, keretanya dijalankan, bergerak di situ ya. Dan udah yang masa lalu udah lewat, jalan terus. Nah itu jadi dengan ada tujuan kita membuat suatu resolusi agar kehidupan kita itu mempunyai kemaknaan, tidak hanya sia-sia. Akhir tahun, setiap akhir tahun bakar petasan, setiap tahun bakar ikan, seperti saya kemarin bakar ikan. Tapi habis itu ya sudah nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Ya, orang yang berbisnis pasti pengen lah, yang tadinya punya satu toko, punya akhirnya 2, 3, 4, 5 toko. Orang yang kuliah pasti punya keharapan, ya, yang tadinya cuman S1 melanjut kepada S2, S2 melanjut pada S3 dan selanjutnya dan seterusnya.
Yang karyawan pun seperti itu. Yang tadinya sebagai staff, kemudian berharap menjadi supervisor, manager, dan menjadi eksekutif, dan lain sebagainya. Begitupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadinya ya alhamdulillah punya sepeda, bertambah akhirnya punya motor, punya kendaraan, dan sebagainya. Ya, berprogres. Ya, berprogres dan berproses kehidupan itu. Ya, jadi tidak hanya ya sudah begini saja. Saya adanya seperti ini, terima saya apa adanya. Apa adanya. Aduh, repot. Ya, sedangkan kalau seperti ada cowok yang seperti ke Kak Nunu, ya sudah Nunu kalau mau sama saya terima saya apa adanya. Kak Nunu bisa balikin bertanya, emang adanya apa? Ya sudah. Apa ya benar. Tanya, Kak Nunu bisa jawab, emang lu adanya apa? Nah, adanya apa itu? Dan kita harus buat resolusi. Oke, Kak Nunu sekarang cuma saya baru punya sepeda, tapi insya Allah saya akan sepeda motor, saya akan punya ini punya mobil, saya punya apa-apa dan lain sebagainya. Up to you di situ, dan itu berproses. Itu yang kita harapkan di situ. Kurang lebih seperti itu. By the way, kalau Kak Nunu sendiri, Kak Nunu, apakah resolusi Kak Nunu di 2021 ada bisa diceritakan ada yang sudah tercapai Kak Nunu? Oke, resolusi 2021 ya. Sebenarnya sih Pak, 2020 kemarin ada apa yang sudah tercapai? 2020 kemarin. Alhamdulillahnya gini loh Pak. Jadi dari proses 2019 ini Kak Nunu sedikit cerita udah mulai merintis yang namanya resolusi itu benar itu maksudnya harus diwujudkan gitu. Baru mulai tahun 2019 tuh Pak. Baru kepikiran mantep gitu, nggak cuma di status doang nih. Nah, akhirnya tuh pada pada tahun 2019 itu mikir nih, ngelis dong apa aja yang mau dilakuin tahun 2020, dan salah satunya adalah lulus tepat waktu ya. 2020 itu adalah lulus tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah memiliki usaha di bidang makanan pada saat itu. Kemudian yang ketiga menikah dulu ya 2019. Terus kemudian lanjut lagi bisa mandiri, artinya tidak tergantung sama orang tua. Dan banyak sih Pak, banyak banget resolusi-resolusi yang ditulis pada tahun 2019. Dan alhamdulillah, kalau Kak Nunu kaji lagi nih, sekitar 87% itu terlaksana dengan baik. Dan waktunya pun gitu kan, dirasa itu seperti ngikutin gitu. Kadang kita cantumin nih bulan ini bulan itu gitu, kadang ada yang meleset doang 1 bulan atau bahkan 2 bulan, tapi semua itu overall alhamdulillah kesampaian gitu. Dan adalah beberapa yang masih belum kesampaian, dan itu kan udah bawa nih resolusi itu ke tahun selanjutnya, pastinya kayak gitu sih Pak. Oke. Very good. Nah, ketika Kak Nunu menjalankan resolusi-resolusi tersebut, apakah Kak Nunu di awal tahun atau di akhir tahun 2019 itu membuat state pernyataan atau apa dan lain sebagainya nggak? Atau ya sudah deh mengalir aja begitu saja? Atau sudah ada minimal, kalau nggak buat state minimal sudah ada kebayang, gue kepengen 2020 ini. Apakah ada seperti kayak gitu nggak Kak? Ditulis dong, kalau Kak Nunu tuh ditulis, selalu ditulis. Jadi kalau bisa dibilang ada papan mimpi gitu Pak. Jadi di kamar itu ditulis di kertas tuh Pak, di kertas atau di whiteboard atau apalah namanya. Jadi kayak kita punya acuan gitu. 2020 harus begini-begini, dan itu emang kalau kita setiap bangun tidur terus ngelihat, oh ya mimpi gue ini ternyata ya gitu kan. Bangun tidur lagi, oh kayaknya belum sampai nih ke sini. Aduh gimana caranya nih? Harus ikut, harus harus kontribusi, harus dapet nih gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ditulis, biasanya kan orang juga lupa ya Pak. Kita misalkan nulis gitu kan, tapi nggak ditempel atau apa gitu. Besoknya lupa apa ya gitu kan. Nah kalau Kak Nunu punya kebiasaan itu untuk nulis gitu kan. Nulis itu dalam artian aku punya mimpi apa, tulisin gitu. Dan ada hal yang bikin Kak Nunu takjub itu ya. Jadi pada tahun 2019 itu Kak Nunu bermimpinya itu pengen jadi seorang dosen, minimal dosen dimanapun itu ya, pokoknya ngajar di hadapan mahasiswa gitu lah ya. Terus kalau itu cantumin itu bakal kecapainya itu atau kejadiannya itu tahun 2025 Pak. Nulisinnya 2025 karena mikirnya
aduh untuk sampai bisa jadi dosen itu harus melalui tahapan ini, tahapan itu kan gitu kan, lulus dulu dan sebagainya pendidikan gitu. Ternyata qadarullah Allah kabulkan itu di tahun 2019 loh. Itu kayak Oke. the power of tulisan sama doa gitu kan. Jadi bener loh Iya, Pak. Kita dalam hidup ini iya. berkatalah yang baik-baik, menulislah yang baik-baik, maka Allah juga akan menuntut kita ke hal tersebut. Kayak gitu Pak. Ah, mantap, luar biasa Kak Nunu. Keren, keren. Oke, sambil sebelum lanjut, ini kita coba sapa ya beberapa Siap, siap. teman-teman yang sudah bergabung. Ada Mas Agus Solihin, Mas Wow, banyak Rama, banget ini. Fuji, ya Pak Tanabe, Pak Bu Endang, Ilma Sukses, Ira, malah apa ya, Collection. istri dan lain Coach sebagainya. Willy. Banyak sekali. Mohon maaf kalau saya membacanya salah karena ya ini udah faktor U ya. Jadi rada-rada macanya harus ngerujut sampai ke bawah-bawah Ya. segala. Oke. Waalaikumsalam, Pak Agus. Oh, ini ada curhat nih. Putri Legina Sari. Kakak Nunu sama Ya, kayak aku mulai resolusi dari 2019 dan alhamdulillah 2020 sudah tercapai sebagian dan 2021 dalam proses. Bismillah sekarang harus lebih semangat lagi. Semangat, 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 semangat. semongko apa semangko ya Kak Nunu ya? Semongko. Semangko. Semangat, semangat ya. Oke, Kak Nunu. Ya, terima kasih. Oh ya, teman-teman juga kita bisa diskusi, bisa ngobrol ya. Jadi ada teman-teman Betul. yang mau ditanya, mau ngobrol, silakan dibuat ditulis di chat sini ya Kak Nunu ya. Betul. Di Di situ. chat roomnya ya, tambahkan komentar saja di situ. Siap-siap, Pak. Betul, betul sekali. Oke, Gitu. Pak. Nah, Lanjut lagi kita, Pak. ngobrolnya ya. Nah, Siap. ini Kak Nunu, saya mendengar ceritanya Kak Nunu ya, menarik sekali di Ya. situ. Tapi kalau saya boleh simpulkan, itu ada yang namanya, barangkali Kak Nunu pernah dengar yang namanya Law of Attraction di situ. Law of Attraction, jadi hukum tarik-menarik di situ. Betul. Ini emang sesuatu ya barangkali secara saintis, secara empirik, eh, tidak langsung terdeteksi dalam dan terukur secara seperti apa, tapi ternyata ya apabila kita berpikir positif, apabila kita fokus terhadap apa yang kita pikirkan, itu akan menarik energi-energi tersebut di situ. Ini Betul memang law sekali, of Pak. attraction. Jadi kalau kita menarik pikiran-pikiran positif, insya Allah hasilnya juga positif. Makanya Positif. hati-hati. Ya, hati-hati dengan pikiran kita itu. Kalau kita mikirnya sesuatu yang negatif, nanti hasilnya juga yang takutnya nauzubillahi min dzalik, yang datangnya pun yang sifatnya negatif. Negatif Jadi juga. Betul. sama barangkali seperti ceritanya Kak Nunu tadi, di situ bagaimana Kak Nunu membuat state, ya, membuat tulisan, mencatat dan lain sebagainya, hingga akhirnya alhamdulillah berapa puluh persen luar biasa loh Kak Nunu, bisa dari semua target 87% atau 85-87% tadi ya, itu tercapai. Itu luar biasa sekali ya. Itu pasti berkat kerja kerasnya Kak Nunu, berpikir positifnya Kak Nunu, doanya Kak Nunu, dan ridho yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala Betul. di situ ya. Tapi mungkin Kak Nunu sendiri, Allah tidak akan merubah nasibnya Kak Nunu, Betul. upayanya Kak. Sebenarnya kalau Kak Nununya sendiri nggak bekerja, nggak berwujudkan itu semua, benar nggak Kak Nunu? Ya Betul kan? sekali, Pak, konsep itu. Ya, betul. Jadi emang dalam hal kita membuat resolusi, setiap tahun banyak orang membuat resolusi, apa ini, pengen itu, bla 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 bla. Saya apapun resolusi yang kita buat itu saya selalu apresiasi. Saya selalu senang dengan semua resolusi yang kawan-kawan buat, teman-teman buat, ya. Saya hanya selalu mendoakan semoga itu bisa berwujud. Namun terkadang bawanya teman-teman bercerita, tapi Pak Ervin, saya membuat resolusi kok nggak ada yang berwujud ya Pak Ervin ya. Nanti setahun depan buat resolusinya yang sama lagi. Habis itu dikoreksi lagi, nggak berwujud lagi ya. Nah itu jadi terkadang kita akhirnya harus bersama sama-sama melihat ya. Apakah resolusinya kita itu realistis atau enggak. Nah di situ, itu Pak, benar. ya. Balik lagi Itu, masalah ya. realistis atau sebatas ekspektasi aja Pak. Betul, atau jangan-jangan resolusinya kita itu sifatnya ya hanya emosional aja di situ. Sedangkan apa yang kita harapkan itu tidak hanya sekedar emosi aja, pengen. Boleh kita membayangkan kita punya mobil mewah, boleh, nggak ada yang salah. Kita punya rumah gedongan, itu nggak ada yang salah, bagus sekali, ya.
Bagus sekali. Nah, jadi tapi kita lihat sama-sama pelan-pelan bagaimana nanti akhirnya kita bisa mencapai hal tersebut. Nih, yang belum tercapai Pak Tanabe Mantap. berjuang 100 juta Resolusi per di bulan. 2020 ya. Tanabe 1 pun, juta alhamdulillahirrahmanirrahim, cita-cita punya mobil kurang untuk 6 kirim juta. produk ke mitra tercapai. Anak nambah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kini sudah sepasang. Alhamdulillah April Juli tercapai. Alhamdulillah. Mantap, semoga tambah berkat Alhamdulillah. ya. Berkat selalu Tanabe Alhamdulillah. pun. Ya, tapi salesnya 100 juta sayang kalau kurang itu Pak. Kalau bisa tambahin lagi jadi 300 atau 400 juta Pak Tanabe. Amin, amin, Di amin, situ. amin, amin. Ya, Oke. karena pandemi semuanya ya Pak, kalau tahun 2020 mungkin kita banyak banget merasa kehilangan, entah itu dalam Ya, bentuk apapun ya Pak, kehilangan orang yang kita ya. cintai, kehilangan sesuatu hal gitu, tapi itu tidak membiarkan kita untuk kehilangan semangat kita untuk menuju yang lebih baik lagi pastinya. Betul, betul. Kan Unu, kalau boleh saya tambah sedikit cerita, yang namanya rezeki itu sebetulnya Allah yang Maha tahu kok. Kita Iya, emang betul. hanya bisa membuat harapan ya, tapi Allah sendiri memutuskan. Tapi jangan Betul. pernah kita berburuk sangka, berburuk sangka sama Allah, karena sebetulnya rezeki yang belum kita terima saat ini bisa jadi sama Allah nanti akan diganti dengan yang lebih baik di situ. Betul. Atau Dan jadi rezeki ini juga sih Pak, bisa jadi memang masih ada rezeki di diri kita itu milik orang lain Pak. Makanya ada iya, konsep yang namanya sedekah. betul. Ya jadi bisa jadi rezeki yang kita harapkan pertama itu bukan yang terbaik untuk kita. Gitu. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi rezeki yang apa yang kita harapkan itu nanti justru diganti sama Allah yang lebih baik di situ. Betul. Dapat ini tapi kita dapat penggantinya yang lebih baik gitu. Atau bisa jadi rezeki yang kita harapkan saat ini itu nanti akan Allah berikan, bisa jadi pada saat kita di suatu saat pada kita membutuhkan atau pada anak cucu keturunan kita semua di situ. Betul. Tapi kita harus tetap positive thinking bahwa insya Allah apa yang kita minta itu akan berwujud. Yang penting ikhtiar di situ, Iya. ya itu. Oke, di sini ada Pak Tanabe ya 300 juta. Ayo kita kejar sama-sama di situ. Amin, Kan amin, untuk amin, amin. saya kasih beberapa apa ya, beberapa cerita atau beberapa tips ya. Sharing aja gimana sih caranya supaya kita bisa diharapkan achieve dalam resolusi kita di situ ya. Meskipun kita harus tetap berpikiran positif. Terkadang apa yang kita tulis itu belum di 100% goal di situ, tapi setidaknya kita pelan-pelan menuju ke arah ke sana. Yang pertama adalah ketika kita membuat resolusi, buatlah resolusi itu yang benar-benar kita inginkan. Ya, benar-benar resolusi itu yang benar-benar kita inginkan, resolusi itu yang benar-benar kita harapkan, dan terutama untuk diri kita sendiri dulu. Di situ, baru untuk sekitar kiri kanan dan lain sebagainya. Benar-benar kita harapkan ini, karena apa? Dengan itu akan memotivasi kita di situ. Dan kita tahu apa ya, itu akan memberikan benefit bagi kita. Saya kepengen mendapatkan ini karena ini, saya ingin mendapatkan ini karena itu, dan untuk kita. Jadi jangan sampai saya kepengen ini kan karena disuruh sama orang lain. Saya mendapatkan harus ada alasan. Betul. Nah, itu bukan jadi dorongan motivasinya itu kurang begitu jos di situ ya. Jadi dorongan motivasinya itu yang diharapkan itu benar-benar gue kepengen seperti ini karena gue nggak pengen susah. Gue pernah ngalamin susah yang sangat gak enak. Bagi gue pengen dapetin yang seperti ini. Di situ. Tapi benar-benar untuk kita. Ya, bukan untuk Kak Nunu, bukan untuk si siapa, si itu, tapi benar-benar untuk kita sendiri. Jadi benar-benar akhirnya itu menjadi pelecut, ya pelecut untuk kita dorong untuk lari ke sana. Itu barangkali sedikit sharing dari saya. Terus kemudian yang kedua adalah ketika kita membuat resolusi itu, ya upayakan kita fokus, ya. Boleh kita punya banyak sekali, ya. Tapi karena saya lama sebagai konsultan di bidang produktivitas, kita punya hukum yang namanya hukum Pareto, 20 berbanding 80.
di situ ya, 20 Betul. berbanding 80. Jadi ketika kita akan menentukan sesuatu hal, ayo kita fokus sama 20%, itu yang memberikan dampak yang besar. Jangan sampai kita mengerjakan pekerjaan yang receh, yang remeh-temeh, yang 80%, tapi gak ngefek di situ. Ya, sehingga akhirnya kita capek, kita frustasi, kita perasaan udah kerja jungkir balik, jungkir balik lagi, balik jungkir, tapi pengaruhnya nggak kerasa sama sekali. Nah, coba kita lihat, kita list ya, kita list dari sekian banyak resolusi yang kita ingin, harapan-harapan yang kita inginkan, ambil 20% yang utama, yang besar, yang benar-benar itu kita harapkan dan kita inginkan, dan kita fokus untuk ke sana. Insya Allah nanti kalau itu akan dapatnya efeknya lebih besar daripada yang 80% yang lainnya. Kenapa? Karena pertama ingat, waktu kita sama, semuanya hanya per hari hanya 24 jam. Itu, betul. Waktu kita hanya sama-sama 24 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, mata kita cuma 2, tangan kita cuma 2, kita cuma 1, kaki kita cuma 2. Jadi apa? Kita punya keterbatasan. Ya. Dengan segala keterbatasan seperti ini, baik fisik kita maupun waktu kita, sudah tentu kita nggak bisa dapetin semuanya. Jadi fokus sama 20% yang memberikan benefit yang besar. Di situ, insya Allah kalau itu kita jalan, itu bisa berwujud. Terus yang ketiga di sini, buat ya tadi, resolusi itu secara spesifik. Ya, kalau perlu dalam bentuk image gambar pun nggak apa-apa. Spesifik itu seperti gini. Seperti tadi Pak Tanabe ya, di sini cerita. Saya kepingin mendapatkan omset 100 juta. Itu spesifik. 300 juta itu spesifik. Jangan sampai hanya membuat suatu resolusi, saya kepingin mendapatkan omset yang sebanyak-banyaknya. Nah, sebanyak-banyaknya itu susah itu. Nah, ya, berapa itu ya Pak? Betul. Beberapa orang itu juga banyaknya bukan main, 1.500.000 juga sangat banyak sekali ya. Nah, tapi pas nanti akhir tahun mengeluh, lo kok cuma dapatnya 500.000, 100.000, ya itu banyaknya nggak spesifik di situ. Jadi ayo buatlah yang spesifiknya seperti apa. Seperti Kak Nunuk tadi di 2019, Kak Nunuk punya harapan resolusi 2020 lulus kuliah pasca sarjana di situ ya, dapat pekerjaan apa sebagai dosen, spesifik itu sebagai dosen, bukan dapat pekerjaan sebagai apa, ya apa aja deh yang penting kerja. Ya, aduh, itu ya bisa nggak salah, tapi aduh di situ ya, yang penting lulus. Kapan lulusnya? Nanti bulan Mei. Mei kapan? Betul. Ya maybe no. Aduh, maybe no ya repot lagi ya kagak lulus nanti lo di situ ya. Jadi kalau punya harapan, oke, kita spesifik. Masuk perguruan tinggi apa? Masuk fakultas apa? Ya, ditulisin di situ. Ya, kemudian omset penjualan berapa? Di situ ya. Punya mobil, kalau perlu mereknya apa? Ya. Harga berapa? Ya, saya ingin punya kendaraan. Ya, sepeda juga kendaraan. Ya. Sepatu roda juga kendaraan di situ ya. 4 juga, tapi 4 kaki kanan, 4 kaki kiri di situ. Betul. Jadi saya ingin punya kendaraan, yaitu mobil. Mobilnya kalau perlu dibentuknya gambarannya seperti apa. Jadi kita ada arah untuk arah ke sana. Di situ yang gambaran dalam saya gambarkan itu spesifik. Kemudian selanjutnya ya buat secara terukur. Dan juga terukur itu trackable. Jadi kita bisa ada jalurnya gitu loh. Ini targetnya misalkan kita mau jalan dari Jakarta ke Bogor. Itu sudah ada jalurnya, udah jelas ya, petnya itu udah jelas. Harus lewat tol, habis lewat tol lewat daerah Taman Mini, lewat daerah Cibubur, Gunung Putri, apa. Jadi tracknya kelihatan di situ, terukur. Bulan ini dapat ini, bulan ini dapat ini, bulan ini dapat ini, bulan ini dapat ini. Sehingga akhir tahun jebret, alhamdulillah nyampe juga di situ. Iya. Ya, kalau kita nggak terukur, nanti sudah, gua mau jalan, gua nggak mau jalan. Mau jalannya kemana? Nggak tahu, kemana-mana aja, yang penting jalan. Ya nggak nyampe di situ. Ya jadi upayakan terukur ya, dan jalurnya itu terlihat di situ. Ya.
terlihat di situ. Terus yang nggak kalah penting ini, buatlah resolusi yang tadi benar-benar menjadi keinginan kita semua, dan juga itu membuat sesuatu yang sifatnya bahagia. Iya, Gitu betul. ya. Kak Nunu diajak jalan-jalan, ya meskipun nonton ikut main halilintar atau roller coaster di Dufan, ya tapi kan seneng kan kayak gitu kan. Iya. Ya kan, jadi Kak Nunu kepengen datang lagi dan datang lagi kan, seperti itu, bener nggak? Betul. Ya kan, tapi kalau misalkan Kak Nunu mengerjakan sesuatu tapi dimarah-marahin terus diomelin terus, atau mengerjakan sesuatu itu karena beban, ya Nah, itu saya yakin Kak Nunu juga mengerjakannya tidak nggak tuntas, setengah-setengah di situ. Tapi kalau Kak Nunu, gue happy, I'm happy, ya saya senang mengerjakan ini dan passionate dengan passionnya Kak Nunu di situ, insya Allah meskipun capek, ya gue happy kok meskipun capek, ya tapi gue nyaman kok di situ, ya tanpa disadari nyampe juga di titik ujung. Akhirnya ya, betul. Bener ya kan? Tapi coba betul Kak Nunu mau misuh-misuh, wah resek nih, wah berat nih, wah capek nih, ya jangankan jalan 1 kilo, jalan 10 meter aja rasanya udah mager banget kita badan kita. Bang Jago. Bener gak kan Nunu? Ya kan? Betul banget, tapi Pak, harus bahagia. Jalan tak jelas, terus kan Nunu menjalani dengan bahagia, suasananya pun itu suasana yang bahagia, ya iklimnya iklim yang bahagia, insya Allah jangankan jalan 10 meter, 1 kilo, 10 kilo pun tanpa dirasa Kak Nunu pun bisa jalanin itu semua. Bener nggak? Betul. Ya kan? Itu. Jadi buatlah resolusi itu yang membuat kita pun menjadi bahagia, ya dalam mencapai hasilnya dan menjalani prosesnya di situ. Dan yang terakhir, ya sebenarnya seperti Kak Nunu tadi sampaikan, dicatat di situ. Resolusi yang ada itu di state, kalau bisa di state, ya. Itu rahasia utamanya. Betul, dicatat. Kalau perlu punya bayangan atau gambaran seperti apa, digunting, dia tempel, ditempel di situ. Iya. Begitu, ya. Ya, saya lihat, mohon maaf, saya lihat kedua putri seperti itu ditulis, tempel di dinding. Dinding itu penuh sekali. Gambarnya seperti apa, pengen. Jadi ketika bangun tidur, cek lihat. Ketika belajar, cek ngelihat. Motivasi banget, Pak. Motivasi untuk, pengen nih buru-buru ke bulan ini, ke tahun ini, gitu. Iya. Gitu ya. Misalkan saya kepengen segera selesai ini karena habis ini saya kepengen ke Bromo, gitu. Ya, jalan ke Bromo dikasih gambar pemandangan Gunung Bromo seperti apa nih gitu. Meskipun naik kereta api ranselan, tapi happy. Betul, nyampe nanti. Betul. Ya. Oke, sedikit kurang lebih seperti itu. Lanjut nih Kak Nunu, kayaknya kawan-kawan udah banyak yang ada beberapa yang komen-komen nih Kak Nunu, barangkali bisa dibacain Kak Nunu. Wow, mantap ini komenannya, Masya Allah. Ini aku dari di sini aja nih. Ilma Sukses Collection, resolusi yang belum tercapai berangkat haji bareng orang tua dan istri. Niat sejak 2018 sudah buka tabungan haji, mohon doanya 2021 bisa tercapai. Amin. Amin, Pak Agus, 2021 resolusinya tesis S2 di STY Ganesha kelar. Amin, semangat. Amin. Kemudian lulus bareng ya Pak, amin. Kalau umroh alhamdulillah 2018 sudah berangkat, alhamdulillah. Putri Legina Sari, salah satu resolusi 2021 dapat pembimbing buat tesisnya Prof. Ervin. Amin, Allahumma amin. Aminkan. Mantap nih. Dan selamat bergabung untuk Ibu Mariati Siregar. Kakak Mariati, ya Mbak Mariati. Iya. Ya. Betul, Kak Nunu tadi Pak siapa tadi mau umroh ya di situ? Pak Agus atau Pak siapa tadi mau umroh ya, rencana mau umroh ya sama keluarga ya di Bu Ilma mau naik haji, kalau umroh udah. Oke. Kebetulan sedikit saya cerita sedikit, kemarin juga akhir tahun 2019 itu saya pribadi itu udah rencana mau umroh. Iya, udah dengar tapi semuanya. Iya, betul. Pakaian macam-macam sudah belilah, udah beres. Inilah Allah itu memberikan rencana yang lebih baik lagi, yaitu apa?
harus ada COVID seperti ini. Keren mendadak jungkir-jungkir di situ. Tapi kita positive thinking, ya insya Allah suatu saat nanti barangkali moga-moga ya jika COVID ini sudah selesai, saya umroh barangkali tidak sendiri, barangkali Betul. bisa dengan keluarga, dengan buniken, dengan anak-anak, ya sehingga lebih lebih khusyuk dan lain sebagainya di situ. Begitupun juga kemarin di awal tahun 2020 ya, sama Kak Nunu juga kita berencana mau kokayem ke Thailand ya Kak Nunu ya, kalau nggak ke Bangkok kita tadinya ya Pak. Siapa dan lain sebagainya. Ternyata Allah punya kehendak lain ya. Betul. Tapi nggak masalah di situ. Jangan pernah kita berkecil hati dan jangan pernah kita berpikir negatif sama kehendak Allah. Karena itu sudah pasti sudah yang terbaik bagi kita semua. Nah, habis itu apa? Ya sudah kita siapkan lagi untuk lanjut lagi, maju lagi ke depan lagi. Jadi jangan pernah kita berhenti. Itu yang berbahaya adalah apa? Wah Kak, saya nggak pernah tercapai nih resolusinya nih Kak. Ya. Oh ya, sampai tadi coba kita lihat apakah resolusinya kita realistis apa enggak di situ. Ya, boleh kita saat ini kita punya keinginan, saya pokoknya kepengen punya mobil Mercedes, ya, punya mobil Mercedes atau mobil Mercy atau BMW. Boleh, nggak apa-apa. Itu tapi ingat yang saya sampaikan tadi, bisa jadi saat ini ada belum berwujud, tapi bisa 2-3 tahun lagi itu berwujud asalkan ya kita kerja keras untuk mencapai ke sana. Asalkan kita komitmen untuk mencapai ke sana. Insya Allah itu akan tercapai. Yang repot kan suka maju mundur. Karena nggak dapat nih, gagal lagi, sudah nggak jadi. Yes, itu. Bener nggak Kak Nuno? Betul banget. Oke. Mantap sekali nih Pak. Dan sepertinya ini waktu juga semakin cepat bergulir ya. Ini Ilma Sukses Collection itu namanya Bapak Nazwar Yadi. Oke, salam kenal Bapak Yadi ya. Oke. Jangan lupa follow Instagramnya Cakrakusuma Indonesia. Nah Pak, untuk terakhir nih, statement terakhir dari Bapak, bagaimana sih ketika kita menentukan resolusi itu yang baik dan juga sesuai dengan target tadi Pak? Kayak langkah pertamanya ada yang utamanya gitu, kayak gimana sih gitu. Ya, bagaimana langkah kita ya untuk menentukan membuat suatu resolusi yang bagus, tepat, yang baik untuk kita, yang tepat untuk kita. Yang pertama adalah ya, selain yang tadi yang saya sampaikan, yang sudah beberapa yang sudah disampaikan tadi. Itu kan caranya ya Pak. Itu caranya ya. Nah, yang pertama adalah kita harus positive thinking, ya. Betul. Pernah kita underestimate dengan diri kita sendiri. Itu ya, jangan pernah kita underestimate dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah underestimate dengan diri kita sendiri, siapa yang mau memberikan pikiran positif terhadap kita di situ? Dan juga jangan pernah kita takut dengan mimpi-mimpi besar kita. Ya, karena apa? Tidak ada yang bisa membatasi mimpi besar kita di situ. Nah, yang paling penting adalah ya, tulis yang Anda kerjakan dan kerjakan yang Anda tulis. Itu ya. Jadi sekali. Terus bermimpi besar, tulis yang Anda kerjakan dan kerjakan yang Anda tulis. Ya. Jadi jangan hanya ngemeng doang. Ya, tapi kerjakan. Just do it now, don't delay until tomorrow. Itu saja. Mantap sekali. Terima kasih banyak Pak buat nasihat, tipsnya dan sebagainya. Dan yang lebih penting adalah ketika kita bikin resolusi adalah yang pastinya konsisten ya, mencapai itu semua dan realistis itu sih. Dan yang lebih penting adalah kita berdoa juga, mohon petunjuk dari Allah ya untuk kemaslahatan dari resolusi kita. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah bergabung di episode kali ini tentang resolusi. Nah, terima kasih juga nih udah yang baru gabung, Prodi Manajemen gabung, Mbak Marni ya. Nanti insya Allah Kak Nunu akan save di IGTV ya, yang baru datang telat-telat.
Oke, terima kasih banyak Pak Dokter Ervin atas kesempatan sore hari ini ya, udah ngisi di live Instagramnya Cakra Kusuma Indonesia. Minggu depan kita ada bocoran nggak Pak? Mau bahas apa? Nanti ya. Nah, rahasia dong minggu Rahasia depan. ya. Siap, siap, siap. Depan kita akan ketemu lagi. Apakah bisa dengan saya atau dengan minggu depan dengan Ibu Niken Ardianti. Tapi Masih pasti misteri. pasti kitanya akan memberikan sebuah tips-tips, sebuah konsep-konsep dan tips-tips yang semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu. Siap. Terima kasih banyak Bapak Dokter Ervin. Salam untuk Ibu Niken dan juga kakak kembar Pak. Siap, siap, Oke. siap. Oke. Terima kasih Kak Nunu, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di Cakra Kusuma Indonesia. Semoga materi yang disampaikan pada sore hari ini bisa menambah kasanah kita, yang menambah pemikiran kita. Yang penting adalah langsung kerjakan saja. Ya, jangan Betul. kebanyakan ngemeng itu dan lain sebagainya. Dan yang nggak kalah penting, nah ini adalah apa? Follow Instagram Cakra Kusuma Indonesia. Oke, terima kasih banyak Bapak Dokter Ervin. Terima kasih. Siap. Kan Nunu close ya. Mari. Ya, mari pamit. Yuk, siap. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak ya udah nonton live Instagramnya Cakra Kusuma Indonesia spesial edisi resolusi. Nah, Kak Nunu akan bahas lagi tentang tadi tips dari Bapak Ervin untuk membuat resolusi. Yang pertama adalah buatlah resolusi yang kalian inginkan. Yang kedua adalah upayakan kalian buat fokus. Ketiga, buatlah resolusi secara spesifik. Keempat, buat secara terukur juga. Yang kelima, buat resolusi yang membuat diri kalian itu bahagia. Dan yang terakhir, ya, itu harus dicatat. Itulah tips keren banget dari Bapak Dr. Ervin Agung Priambodo. Nah, teman-teman semuanya, sampai jumpa di kesempatan minggu depan untuk live Instagram selanjutnya dengan bahasan-bahasan yang pastinya tak kalah seru dari minggu ini. Untuk teman-teman semuanya yang belum follow IG-nya Cakra Kusuma Indonesia, silahkan di-follow di Cakra Kusuma Indonesia _Indonesia. Dan hari ini juga Kak Nunu akan masukin ini ke IG TV-nya Cakra Kusuma Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya dan teman-teman rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.